memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Seakan-akan tidak mampu kuliah betul sehingga dapat ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu statement Anies Baswedan waktu ada penyelidikan ijazah yang kabar-kabarnya palsu waktu Anies masih menjadi menterinya Prabowo, Menteri Pendidikan. Anies Baswedan memerintahkan pemeriksaan ijazah palsu yang diterbitkan oleh universitas dan institut-institut. Itu pernyataan Anies tahun 2015. Artinya orang hina, orang bodoh, orang yang tak mampu yang membuat ijazah palsu. Kan itu yang dikatakan Anies Baswedan. Namun terjadi sekarang serendah-rendahnya ucapan Anies Baswedan, serendah hanya orang rendah serendah-rendah, merendahkan diri serendah-rendahnya, menghina diri sehina-hinanya. Ini terjadi sama kawan ini. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Sama ucapannya, beda orangnya, beda kasusnya. Anies Baswedan menyelidiki 2015. Akhirnya kan tidak sampai 2016 Anies Baswedan oleh Pak Jokowi ini yang katanya sekarang dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Mencontek dia. Mencontek kata-kata Anies Baswedan. Nah, ini yang kata Anies Baswedan berarti tidak mampu dia membuat pernyataan aja sepertinya mencontek begitu kan. Coba kita periksa logikanya dulu sekarang. Kalau seandainya ijazah Jokowi itu asli atau memang palsu. Oke. Sekarang kan bergulir itu. Kalau kita logikakan tak mungkin. Mungkinkah Roy Suryo memperkarakan masalah itu kalau tidak ada ilmunya di situ? Seorang Roy Suryo mau mengorbankan dirinya, menghajar hal itu dan masuk penjara. Resikonya dia sudah tahu. Tapi kok seberani itu Roy Suryo? Apa memang bisa dipastikan ijazah ini palsu sepalsu-palsunya? Atau asli seasli-aslinya? Yang katanya rendah serendah-rendahnya. Anies Baswedan mengatakan orang rendah serendah-rendahnya, dia tidak mampu. Jokowi mengatakan hina sehina-hinanya saya dibikinnya. Sekarang palsu sepalsu-palsukah? Demikian beraninya Rismon, Dr. Tifah, kemudian Roy Suryo menghajar hal ini. Padahal dulu ternyata dulu Bambang Tri itu kan masuk itu gara-gara itu. Kok berani Roy Suryo ini? Tak mungkin logikanya, kita berbicara logika sekarang. Nggak mungkin logikanya Roy Suryo seberani itu mempertaruhkan bukan hanya dirinya masuk penjara itu. Itu mempertaruhkan otaknya, keahlian dia. Dia bertaruh dengan masyarakat itu. Nggak mungkin dia sia-siakan ini. Ini pertaruhan karir namanya, pertaruhan nama baik. Oke, sampai di situ apakah palsu sepalsu-palsunya atau asli seasli-aslinya? Kita lihat lagi dari Pak Jokowinya. Kok bisa seperti UGM katanya bersaksi, kemudian kawan-kawan dia alumni bersaksi, menteri-menteri pun bersaksi, PDIP yang mengusung dia pun mengatakan diam-diam saja sekarang kan. Karena dia sudah mendapatkan keuntungan dari Jokowi, tinggal dibuang aja Jokowi ini lagi katanya. Kemudian KPU tidak diperiksanya kah? Sulit logikanya kalau itu tidak asli. Yang mengatakan asli itu siapa seharusnya? UGM. Apakah bisa seorang presiden campur tangan memerintahkan UGM UGM untuk membuat ijazah palsu itu? Tapi kenyataannya dulu dari zaman wali kota lagi, gubernur lagi. Pada waktu wali kota apakah mengusulkan cuma sebagai SMA begitu kan? Kemudian jadi presiden. Gak mungkin lah rasanya wali kota bisa mencampuri sampai UGM bisa menerbitkan ijazah palsu. Apakah ada kemungkinan partai PDI yang berkiprah di situ? Kenapa? Karena partai ini yang mengusung Jokowi sampai naik ke puncak kekuasaan menjadi presiden. Solo. Kemudian gubernur aja mungkin tidak bisa intervensi kepada UGM, Universitas Gajah Mada, kecuali presiden. Bisa, karena yang mengangkat rektor itu Menteri Pendidikan, Dikti. Tapi gubernur tidak ada dia mengangkat rektor, tidak ada. Jadi di sini mungkin kalau itu memang palsu sepalsu-palsunya, itu pasti ada kerjasama antara UGM, PDIP, Jokowi sendiri. Akhirnya kalau itu palsu. Nah sekarang kalau asli seasli-aslinya, anggaplah itu dipalsukan tapi dia asli karena UGM yang mengeluarkannya. Kenapa tidak diperlihatkan oleh Pak Jokowi? Masuk ke bawahnya, kata netizen, biadab sebiadab-biadabnya. Kalau memang asli seasli-aslinya,
Bukan dibuat-buat, bukan ada masalah, foto-foto segala macam, bioforensik segala macamnya itu. Bagaimana? Kalau itu asli aslinya. Begitu tidak diperlihatkannya. Kemarin ada lagi di apa? Logikanya ini. Ini dulu. Tengok video ini ya kawan-kawan. Justru saya ingin mengetahui ijazah palsunya yang di Pak Joko itu yang mana, berarti kan penggugat yang tahu. Ya? Karena tergugat tidak pernah menggunakan ijazah palsu, sehingga sudah tepat apabila kami justru memberi kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan tentang ijazah palsu yang digunakan Pak Jokowi itu yang mana. Saya ingin tahu. Sebab kalau perkara ini tidak... Itu adalah mediasi dilaporkan oleh Roy Suryo atau advokat atau apapun itu menuduh Jokowi ini ijazah palsu. Jawaban advokat ini apa katanya? Tunjukkan sama orang yang menuduh Jokowi itu ijazah mana ijazahnya yang palsu. Ijazahnya sama Jokowi. Kan logikanya di mana ini? Logikanya ijazahnya itu sama Pak Jokowi, sekarang kan ijazah yang dituduh palsu orang ini. Dia mintanya orang yang menuduh ini membuktikan mana itu ijazah palsunya. Kan logika terbalik. Sama dengan mengatakan di bawah pohon rindang tak berdaun, anjing pontong panjang ekor. Sama dengan itu kawan-kawan. Coba bayangkan di bawah pohon rindang tak berdaun. Anjing pontong ekornya. Panjang ekor. Anjing pontong panjang ekor. Itu logika terbalik yang dimainkannya. Dimainkan namanya itu. Logika pengacara Lateung itu. Masa orang itu yang menuduh Jokowi itu punya ijazah palsu, orang itu yang menunjukkan ini ijazah palsunya Jokowi, sementara ijazahnya dipegang oleh Jokowi. Tidak mau dia memperlihatkan. Tidak mau memperlihatkan ini. Kemudian sampai di situ apa maknanya? Ini biadab namanya. Biadab. Kalaulah seandainya asli ditunjukkan pada waktu Bambang Tri dulu, atau Roy Suryo sekarang, ataupun di perkara di Solo itu, di Solo yang dituntut oleh lain lagi tuh, Roy Suryo lain lagi di Baris Krim dilaporkan oleh Jokowi. Ini orang lain yang melaporkan Jokowi lagi. Ditunjukkan aja ijazah aslinya itu. Nih periksalah sama kalian semua. Pada waktu Bambang Tri, sekarang pun kalau ditunjukkan itu kan bagus. Tapi kalau ini tidak ditunjukkan, memang asli, apalagi palsu, biadab sekali namanya. Kalau seandainya asli ditunjukkan sekarang, kemudian tertuduhlah Roy Suryo dan lain-lain masuk penjara 10 tahun, 20 tahun. Itu biadab namanya. Kenapa biadab dikatakan begitu? Seandainya dia tunjukkan aja, tidak perlu dia melaporkan rakyatnya sendiri. Sekarang ini. Ingat, penyelenggara negara itu bisa dikritik, bisa dilaporkan, bisa dikadukan, bisa dikritik. Itu waktu dia di presiden, kan itu logikanya kemarin. Dikatakan kemarin. Katanya begitu kan? Penjabat negara itu dikritik boleh begitu kan? Kan MK sudah memutuskan begitu. Ditambah lagi sekarang undang-undang ITE. Boleh dikritik pemerintah itu. Yang menjabat negara. Oh katanya Jokowi sekarang masyarakat kecil, rakyat biasa. Tidak kawan-kawan. Dia mantan presiden, masih digaji oleh negara. Pajak itu yang kita bayar itu dibayar untuk dia. Pengamanan yang untuk dia itu dibayar oleh pajak, dipotong dari kita. Kemudian apalagi dia masih jadi penjabat di Danantara. Kan diingat sekarang. Di Danantara wajib dikritik, bisa dikritik. Tapi kenapa bisa dia kekadukan pencemaran nama baik begitu? Cukup dia tunjukkan. Artinya apa? Dia ingin memperkarakan orang lain. Kalau dia asli. Kalau asli ijazahnya, dia ingin memperkarakan orang lain. Masuklah, semua yang memperkarakan dia masuk tanpa ditunjukkan ijazah dia itu, walaupun asli, masuk semua. Ditunjukkan malahan tambah parah lagi. Apalagi tidak ditunjukkan. Apalagi ternyata ini palsu. Prabowo di-endorse oleh pemalsu ijazah. Indonesia dipimpin oleh pemalsu ijazah. Gibran sekarang wapres itu adalah anak pemalsu ijazah. Runner up dari OCCRP bertambah lagi rekornya pemalsu ijazah. Dan dia sudah memalsukan, sudah menyuruh UGM. Untuk UGM segala macamnya itu, di bawah-bawahnya itu untuk mengatur pemalsuan ijazah. Pertanyaan saya, apakah dari Solo dulu, wali kota dulu, dia dipalsukan? Kita terkait lagi dengan PDIP. Harus masuk karung juga PDIP kalau hal ini terjadi. Saya berharap ijazahnya asli, tapi berbahaya juga. Artinya, kebiadaban yang terjadi lagi, bukan dihina lagi Pak Jokowi ini, hina dia sendiri yang menghinakan diri seperti Anies Baswedan mengatakan. Dia sendiri yang berniat untuk memperkarakan orang. Apa istilahnya kalau dalam hal ini? Ternyata ini asli sekarang. Kemudian ditunjukkannya. Terkena fitnah lah si Roy Suryo, terang pidana lah Roy Suryo Rismon ini, masuk penjara, Bambang Tri masuk penjara. Apa guna sama dia? Kan menganiaya orang aja itu kan. Apa artinya itu? Biadab. Maaf saya kawan-kawan ya. Hanya terima kasih.